Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Balik lagi di ibadah Minggu PK Remaja Gamis Manaim. Sekarang kita mau mulai ibadah ini. Sebelumnya Nafi mau ingetin untuk selalu pakai masker, hand sanitizer, dan tetap jaga jarak kalau lagi di luar ya. Sekarang kita mau mulai ibadah ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita selalu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai ibadah ini Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman, baiklah kita akan memasuki peribadatan. Mari teman-teman diundang makin berdiri, kita mengedukan lagu Mulia-Mulia Namanya. Sang Raja benar. Mulia namanya. Sang penebus Maha Kudus, Maha besar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Di Heningnya Malam Ini.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang rasanya Kak Keti ketemu kalian walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang Yakub dan Laban. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kendati kami saling tidak bertatap muka tapi yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, layakkan kami Tuhan sehingga firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita mau buka Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Kak Keti baca ya bersama-sama dengan adik-adik. Kita mulai. 1, 2, 3. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan kau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Misbah, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan kau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulalah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini tentang kembali pada kertas yang putih, tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan dan akhirnya membuat hubungan kalian menjadi retak atau hancur dengan temankah, keluarga, atau saudara? Dan di saat itu, apa yang kalian lakukan? Adapun Yakub dan Laban. Yakub adalah menantu dari Laban. Dia mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan Laban. Karena Laban tidak mau sampai berlanjut-lanjut
Maka Laban membuat satu perjanjian seperti yang kita baca di Kejadian 33 ayat 50. Tetapi sebelum kita mendengarkan apa yang mereka lakukan, yuk kita flashback dulu. Siapa sih Yakub itu? Ayo, kira-kira yang dulunya di sekolah minggu, Yakub itu anaknya siapa? Coba kalian info Kak Keti, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi coba kalian jawab. Ya, kalau ada yang belum tahu, Yakub itu adalah anak dari Ishak dan Ribka, di mana Yakub adalah anak kembar dan dia punya saudara kembarnya, yaitu kakaknya bernama Esau. Jadi Esau setelah itu lahirlah Yakub. Dalam perjalanan hidup Yakub bersama Esau selalu diwarnai ketidakharmonisan antara kakak beradik. Yakub selalu merasa bahwa Esau adalah saingan terberat di dalam hidupnya dan tidak melihat bahwa Esau adalah saudara yang dimana ia harus hidup saling mengasihi, bertoleransi. Dan karena salah satu peristiwa yang pernah dilakukan Yakub kepada Esau, hubungan mereka menjadi retak. Ketika Esau dalam keadaan lelah dari berburu dan ia kembali ke rumah, didapatinya lah Yakub sedang memasak. Saat itu Esau sangat lapar dan meminta masakan itu. Tetapi Yakub berkata bahwa jikalau ia mau masakan dari Yakub, maka ia harus memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Maka Esau memberikan hak kesulungannya dan Esau memakan makanan itu. Yakub memakai kesempatan di dalam kelelahan Esau. Pun ketika ayah mereka Ishak akan memberikan hak kesulungan Esau untuk diberkati, saat itu Yakub menyamar menjadi Esau. Yakub adalah orang yang tidak mempunyai bulu dan Esau berbulu lebat. Yakub berusaha seperti Esau. Dia mengambil jubah dan dia memakai jubah itu. Berjubah berbulu domba. Yakub tahu bahwa Ishak mempunyai penglihatan yang kabur pada saat itu karena usianya yang sudah tua. Yakub lagi-lagi memakai kesempatan Ishak yang tidak bisa melihat dengan baik untuk memberkati Yakub dengan hak kesulungan Esau. Karena takut Esau akan balas dendam, Yakub melarikan diri dan pergi menjumpai Laban. Nah, di sini baru tentang hubungannya tentang Laban. Laban adalah saudara dari ibunya Yakub, yaitu ibu Ribka. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel. Rahel lebih cantik parasnya dari Lea dan masih muda. Selama tinggal di sana bersama Laban, Yakub membantu untuk bekerja menjaga rumah dan menjaga ternak mereka. Maka bertanyalah Laban ke Yakub, "Hai Yakub, karena engkau sudah bekerja dengan kami secara cuma-cuma, maka Laban ingin tahu berapa upah yang Yakub mau." Yakub menjawab, "Tidak usah dibayar. Tetapi izinkanlah Yakub boleh mendapatkan Rahel untuk menjadi istrinya. Sebagai gantinya, Yakub mau bekerja bersama Laban selama 7 tahun lamanya secara cuma-cuma, yaitu secara tidak diberi upah, karena cintanya Yakub kepada Rahel. Setelah 7 tahun bekerja, yang ia dapatkan justru Lea, dengan cara Laban menukar Lea menjadi pasangan Yakub. Yakub ditipu Laban. Akhirnya Yakub bekerja lagi, kembali selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Adik-adik, singkat cerita, Yakub mau hidup mandiri dan pergi keluar dari rumah Laban dengan membawa istri dan anak-anaknya dan juga harta miliknya. Karena kesal dengan Laban, tetapi di
Di dalam pelariannya itu, Laban berhasil mengejarnya. Hati Yakub panas dan Yakub bertengkar dengan Laban. Coba kita baca di Kejadian 31 ayat 36a. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah salahku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu." Demikianlah Yakub berkata itu. Maka sejak saat itu hubungan mereka menjadi retak, menjadi panas. Tetapi Laban menyadarinya. Untuk menghindari kebencian yang berlanjut-lanjut, maka Laban ingin memulihkan hubungan mereka. Dan Yakub pun menyetujuinya. Mereka bersepakat mengikatkan diri pada perjanjian. Laban meminta Yakub berjanji untuk tidak menyia-nyiakan keluarganya. Ya, menyiakan keluarganya, anak dan istrinya. Dan baik Laban maupun Yakub berjanji untuk tidak punya niat jahat antara Yakub ataupun antara Laban. Perjanjian tersebut ditandai dengan simbol sebuah batu. Yakub mengambil sebuah batu dan didirikanlah menjadi tugu, dan menyuruh saudara-saudaranya untuk menyusun beberapa batu menjadi timbunan, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur akan pemulihan hubungannya dengan Laban. Juga mengundang seluruh saudaranya dan Laban untuk makan bersama-sama sebagai tanda pulihnya hubungan di antara mereka. Zaman dahulu mengundang makan sebagai bentuk rasa syukur bahwa Yakub dan Laban sudah berdamai, dan mereka makan di antara tumpukan batu tersebut. Batu tersebut adalah pengingat bahwa ketika mereka mempunyai niat buruk, mereka tidak boleh melintasi tumpukan batu itu. Ya, demikianlah adik-adik cerita tentang Esau, Yakub, dan Laban. Hidup ini adalah hidup yang selalu berelasi. Kalian selalu berhubungan antara keluarga, diri sendiri, atau komunitas kalian. Entah itu di sekolah, atau dimanapun kalian berada, bahkan di PLK remaja sendiri. Hidup yang berelasi pasti akan meninggalkan cerita. Apakah cerita itu menjadi pengetahuan untuk kita? Apakah cerita itu menjadi pembelajaran bagi kita, atau menjadi hal yang dikenang, bahkan bisa menjadi konflik antara sesama kita yang tidak lepas dari kehidupan kita pribadi, sama halnya seperti Yakub dan Laban. Hubungan relasi dengan sesama atau dengan komunitas berarti diingatkan bahwa ketika konflik atau ketika terjadi kemarahan antara sesama atau komunitas, kita harus siap menerima hal yang tidak menyenangkan. Karena konflik biasanya membuat kita terluka dan membuat impact yang besar pada diri sendiri. Contohnya, kita menghindar dari PLK remaja karena kita merasa kita sendiri, atau yang paling sering di sekolah kita ngerasa bahwa teman-teman tidak sepaham dengan kita, bahkan di rumah sendiri bahwa orang tua mengatur kita. Kita sering merasakan bahwa itu konflik. Adik-adik percayalah bahwa ketika segala sesuatunya itu terjadi, Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan itu. Kendati yang tadi Kak Keti bilang itu membuat kita terluka. Oleh karena itu dibutuhkan pemulihan diri sendiri. Pemulihan yang dilakukan Laban kepada Yakub adalah proses yang dimulai dari diri Laban sendiri, yang di dalamnya butuh keberanian diri untuk merendahkan hati.
agar pemulihan tersebut mendatangkan kebaikan. Bayangkan adik-adik, Laban itu mertuanya Yakub. Seharusnya Yakublah yang meminta maaf sebagai anak. Tetapi Laban di dalam hal ini tidak melihat bahwa dia mertua, tapi dia melihat bahwa dia harus memulihkan keadaan ini. Maka dari itu Laban meminta yang tadi kita bahas. Kemampuan Yakub pun akhirnya, karena peristiwa itu, kemampuan Yakub berpulih dengan Laban pun menjadi jalan keluar bagi konflik Yakub dengan Esau. Pelajaran pemulihan Yakub dan Yakub dan Laban, pada akhirnya cukup berdampak bagi pemulihan hubungan Yakub dengan saudaranya Esau di kemudian hari. Adik-adik nanti baca ya di Kejadian 33 bagaimana Yakub bisa pulih hubungannya. Dan minggu depan tolong di-sharing ya dan disimpulkan apa yang kalian dapat antara Yakub dan Esau. Kejadian 33. Kita balik lagi kepada Laban. Cerita Yakub dan Laban adalah seperti tema kita, kembali memulai dengan kertas yang putih. Kertas putih itu, apakah kertas itu akan berwarna-warni, atau kertas putih itu hanya sekedar warnanya saja yang tetap putih dan tidak ada coretan apapun. Itu semua tergantung dari hidup kita masing-masing. Kita seperti kertas putih. Terkadang kita harus memulainya menjadi kertas yang putih. Ketika kita mengalami konflik, kita harus bersama-sama mengimani bahwa ketika konflik itu datang, ada maksud Tuhan untuk mendewasakan hidup kita, untuk menjadi lebih berwarna lagi. Seperti Yakub dan Laban, mereka memulai dari awal dengan simbol tumpukan batu yang disusut. Dan Yakub mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur bahwa ketika kita berelasi dengan sesama atau komunitas, kita sadar bahwa Allah ada di dalamnya dan Ia akan memberi kekuatan di tengah perjalanan hidup yang kadang jauh dari mudah. Jangan takut adik-adik, Tuhan pasti menyertai kita. Konflik selalu ada. Yakini dan percayailah bahwa kita akan dimampukan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri, atau kita akan lebih dewasa di dalam menyelesaikan konflik. Belajarlah dari Yakub dan Laban, dan belajarlah dari cerita Yakub dan Esau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan memberi persembahan kita. Selagi persembahan jalankan, kita akan menyanyi Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau berikan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia, yang besar dan mulia. Teman-teman, sekarang saya akan membawakan doa persembahan syafaat Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menentukan persembahan ini. Berkatilah tangan
tangan yang sudah memberi, supaya menjadi berkat yang berlimpah bagi mereka. Haleluya, amin. Tuhan berkatilah teman-teman kami yang sedang menjalankan studi online, dan berkatilah orang tua kami supaya mereka sehat selalu dan terhindar dari virus corona, dan berkatilah pelayanan gereja kami agar menjadi pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah juga bangsa ini yang sedang berjuang melawan virus corona, dan berkatilah para dokter yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Doa yang belum sempurna ini kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Diminta bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Pelaut yang dalam merindu, ikuti-Mu pagi dari sinarnya yang menyalahkan, memancarkan kasih agung insan mendengar ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang dalam merindukan, ikuti-Mu pagi Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami sudah menyelesaikan ibadah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami. Biarlah firman yang tadi sudah kami dengar boleh menjadi bagian hidup kami. Kami akan kembali beraktivitas kembali, Tuhan. Mari Tuhan Yesus mau sertai kami di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.